Ayo kita mulai ya. Berdoa dulu. Puji dan syukur padamu Bapa karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru di mana kami bangun dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan Engkau yang luar biasa. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu, melanjutkan apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami mau belajar eh, ayat-ayat firman Tuhan, peneguhan daripada janji Engkau. Kami berdoa supaya Engkau memimpin pikiran kami, hati kami, supaya sungguh-sungguh kami menangkap apa isi hati Engkau. Pakailah hamba-Mu, pakailah kami semua, dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu lewat Zoom ini, lewat online ataupun YouTube pada masa sekarang atau akan datang, biarlah Engkau memberkati dan memberikan penerangan ilahi Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan topik yang kemarin. Topik kemarin kan judulnya mengapa orang gagal memperoleh kesembuhan. Kesembuhan ilahi, kesembuhan daripada Tuhan, walaupun Tuhan sudah menyediakannya. Ya, faktor-faktornya adalah, pertama kan kita sudah lihat ada petunjuk yang kurang lengkap, bagaimana memperoleh kesembuhan, sehingga mereka tidak mendapatkan jalan yang benar atau petunjuk untuk mendapat kesembuhan seefektif mungkin. Nah, ini ada disebabkan oleh mungkin pengajaran-pengajaran sebelumnya, apa yang mereka ketahui sebelumnya. Sama seperti kita mau pergi ke satu tempat atau kita mendaki gunung yang mungkin belum ada jalan yang diketahui banyak orang, hanya satu dua orang, kita perlu dapat petunjuk ya, kompas, petunjuk arahan jalan mana yang benar. Nah, Yesus selalu mau menunjukkan jalannya, dan itu semua ada di firman Tuhan. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Semuanya sudah tersedia oleh Yesus, semuanya tersedia di kayu salib. Baik keselamatan, baik pemulihan, kesembuhan, semua sudah disediakan jalan. Bagaimana kita memperolehnya? Makanya dikatakan kita harus memperhatikan, kita harus sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh mencari. Dan kemarin kita juga diskusikan beberapa kesaksian pribadi, misalnya pengalaman-pengalaman di mana pernah sakit dan mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, ayat-ayat yang mendukung bagaimana supaya dapat disembuhkan. Bahkan kita bisa melakukan kesembuhan diri kita sendiri, dan tentu saja untuk orang lain kita bisa pakai. Nah, yang kedua adalah ini bersifat komunitas, ya, komunitas yang kurang percaya, ya, sehingga mengakibatkan tidak mau datang, tidak mau mencari Tuhan, tidak percaya akan kesembuhan. Ada di daerah tertentu, di kelompok tertentu, bahkan di gereja tertentu, pengajaran-pengajarannya tidak menekankan lagi bahwa Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia dapat menyembuhkan. Akibatnya orang tidak sungguh-sungguh mencari dia, tidak tidak percaya penuh bahwa di situ ada jalan. Kalau kita tidak tahu di situ ada jalan, itu tersedia hadiah, tersedia anugerah, kita tidak mau mencarinya. Tapi sewaktu kita mengerti, kita akan cari jalannya. Nah, ini harus dirubah pemikirannya, harus dirubah pandangannya, supaya orang mudah untuk mencari. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saya masih ambil di dalam beberapa tulisan. Ada yang bagus, dikatakan salah satu alasan orang tidak memperoleh kesembuhan itu dia melanggar juga hukum-hukum alami, hukum alam. Yang ada hukum alam dalam arti Tuhan sudah menyediakan jalan supaya kita menjaga kesehatan, tapi kita tidak menjaganya dengan baik. Misalnya mereka menghiraukan makanan, ya, makanan yang sehat. Kalau misalnya kalau misalnya ada
saya percaya kita bisa makan semuanya ya, apapun Tuhan bilang halal, Tuhan bilang itu baik, semua makanan yang ciptakan Tuhan. Tapi tidak semuanya berguna kata firman Tuhan. Tidak semuanya berguna dalam arti mungkin tidak perlu berkelebihan ataupun kurang. Ya, misalnya kita kekurangan gizi atau kita kekurangan atau kelebihan makan tertentu sehingga badan kita eh, tidak sehat. Nah, itu kan banyak sekali. Kita tidak banyak menyinggung itu, tapi banyak orang tahu sekarang dalam masa pandemi ini untuk menjaga hidup sehat. Misalnya ini kalau kita pagi-pagi, sebelum pandemi pun kita selalu pagi-pagi jeruk, pagi-pagi lemon, pakai madu, banyak minum air putih, makan-makan yang sehat ya. Itu menolong gitu. Nah, ada orang yang tidak menjaga juga dengan minumannya, minuman yang ya mungkin terlalu banyak mengandung gula sehingga akibatnya dia kena penyakit gula, atau makanan yang terlalu banyak minyak akhirnya dia eh, kebanyakan minyak ya. Gak boleh semuanya, tapi ya ada batasnya. Ingat papi makan semuanya tapi tidak porsi yang tidak banyak. Jadi itu salah satu contoh kita tidak boleh mengabaikan. Nah, misalnya ada orang yang kecanduan obat-obatan ya, dia selalu minum obat-obat, dia minum alkohol berkelebihan. Nah, akibatnya badannya juga kena lemah. Nah, ini mengabaikan prinsip-prinsip seperti itu bisa membuat orang sakit. Nah, memang kalau dia sakit bukan berarti dia tidak bisa disembuhkan. Bisa dengan kita sembuhkan dia di dalam nama Yesus, dia akan sembuh. Tapi setelah dia sembuh, dia harus belajar untuk menjaga, memelihara kebiasaan yang baik. Ya, demikian juga hal-hal yang lain, misalnya eh, pikiran, ketenangan, tidak tidur. Kita selalu berusaha untuk bisa tidur sepagi mungkin, artinya misalnya jam 9, jam 10 kita udah ada tidur. Dan apapun yang terjadi usahakan bisa tidur. Pagi-pagi subuh sudah bangun. Kalau bisa kita tidur jam 7 jam. 7 jam tiap hari. Ini kata orang bagus tuh tidur 7 jam. Dan sekarang juga orang-orang kena COVID kan, supaya imun bagus mereka dianjurkan tidur minimal 7 jam. Ini menjaga diri untuk hidup baik dalam fisik juga penting. Nah, olahraga juga, bergerak. Kita selalu berusaha walaupun sekarang di rumah untuk aktif, selalu aktif. Di rumah yang cuci piring pagi, siang dan malam kita selalu cuci piring, bersihkan kompor itu supaya jadi habit, jadi kebiasaan. Pokoknya dapur bersih kita yang lakukan. Selain itu kita terpelihara untuk aktif di rumah. Ya, seperti tadi pagi kita nggak lari, tapi biasanya kita lari pagi. Lari pagi kemarin lari 3 kilo tapi cuma udah cukup lah. Tapi tadi tidak lari, kenapa? Kita cuci mobil ya, cuci otot. Ya, lumayan habis energi. Nah, ini kita membuat badan kita aktif. Nah, di firman Tuhan kalau kita lihat Tuhan Yesus di dalam pelayanannya tidak seperti sekarang pelayan yang naik mobil, naik kendaraan kemana-mana. Yesus dari waktu firman Tuhan katakan dia berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, Tuhan Yesus jalan kaki kan. Dia jalan kaki. Jadi dia tuh olahraga terus tiap hari. Dia jalan kaki di sini ke desa ini, murid-murid juga ikut dan mereka istirahat. Tapi ada waktunya pelayanan, dia ambil waktu berdoa. Terus waktunya tidur, Yesus tidur di perahu, Yesus tidur. Jadi ada banyak bahkan hamba Tuhan sekarang tidak memelihara tubuh mereka. Mereka pikir kalau mereka aktif melayani sampai tengah malam, bangun tidak tidur, itu bagus. Dan akhirnya mereka sendiri sakit. Mereka sakit karena apa? Karena mereka tidak menjaga tubuh mereka dalam fisik gitu. Jadi mereka pikir nggak apa-apa supaya kita bekerja keras, tidak perlu tidak tidur. Paulus kan mengatakan aku sudah belajar dalam kesusahan, kadang-kadang aku tidak tidur. Ya memang Paulus kadang-kadang tidak tidur, tapi dia bukan berarti dia tidak tidur. Dalam masa-masa tertentu mungkin dia begadang, bekerja keras, tapi kebanyakan normal tuh, tidur normal.
Sama kita juga begitu, bukan berarti kita kadang-kadang tidak bukan berarti selalu tidur fruk ya pagi. Tadi malam tadi malam cukup cukup tidur lama ya kan, jam 12. Karena apa? Karena tiba-tiba harus buat, ada orang yang Zoom dan buat penelitian untuk proyek di BINUS ya. Jadi kita ngobrol sampai malam, dan karena kemalaman ya tidur lebih bangun lebih siang, makanya pagi hari ini lebih telat lah. Jadi kalau kita telat, kita coba bayar. Jadi menjaga tubuh alami itu sehat dari berbagai hal itu bagus. Makanya ada satu firman Tuhan mengatakan, di firman Tuhan mengatakan, aku ingin, Yohanes ya menulis ya, kitab Yohanes, aku ingin supaya engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja, seperti jiwamu itu sehat. Tubuh, jiwa, roh kita itu harus sehat ya. Orang yang khawatir juga, yang hidupnya khawatir, takut ya, takut sebuah ini, lihat masalah, dia juga bisa kena penyakit. Jadi kita harus tenang, itu membuat kita juga baik ya. Terus pikiran itu jangan nganggur. Pikiran selalu cari, selalu apa saja pekerjaan yang mau diolah, karena otak kita itu terdiri pada ribuan sel, dan itu kalau banyak yang belum dipakai, kita harus pakai terus. Bukan berarti kalau orang sudah tua tidak boleh banyak pikir. Banyak pemain catur, pemain bridge yang umurnya sudah tua, dan karena apa? Karena mereka selalu pakai otaknya. Coba lihat Papi kalau beranalisa masih bagus, masih bisa berargumentasi, karena otaknya selalu pakai untuk analisa. Kita masih main catur online ya, masih bertanding catur online, dan nggak gampang juga bisa kalahkan kita. Kita masih pakai otak itu. Kita banyak belajar, masih terus belajar supaya otaknya itu dipakai. Jadi sekali lagi, jangan mengabaikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, hidup tenang, tidur cukup, makan yang baik, dan kemudian jagalah tubuh lah, usahakan bergerak di rumah, apa saja melakukan. Kalau di rumah kita di sini semua bekerja, semua lakukan ini. Ada yang ngepel, ada yang cuci piring, ada yang cuci baju, itu semuanya aktif ya. Jadi supaya kita tuh berenergi walaupun kita di rumah. Oke, itu poin yang bagus juga, supaya kita lebih baik kita menjaga daripada mengobati ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah gagal bertindak. Ini kan yang ketiga tadi, sekarang keempat. Salah satu masalah yang besar di dalam memperoleh kesembuhan yaitu kurang kepercayaan ya, kurang kepercayaan. Ini sudah berapa kali disinggung ya, kurang beriman. Nah, kurang beriman itu ada dua segi. Sisi dari orang yang didoakan dan sisi daripada orang yang mendoakan ya, orang yang melayani. Jadi karena penyembuhan bisa dua sisi. Ini lahir dari orang yang mencari kesembuhan dari dia sendiri. Nah, yang kedua adalah orang yang melayani. Dan ini juga ada pengaruh kalau orang yang melayani itu siapa yang dilayani. Orang yang sudah percaya, orang Kristen atau orang bukan Kristen. Jadi ada faktor-faktor ini juga berbeda. Nah, kalau misalnya orang yang mencari kesembuhan, pertama, dia Kristen atau bukan. Kalau dia sudah Kristen, dia perlu beriman sungguh-sungguh, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin tentang kesembuhan ilahi. Ya, seperti kita sudah bahas beberapa hari sebelumnya, bahwa Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan juga dari penyakit. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Dan itu adalah kebenaran. Kalau ada orang yang sudah Kristen masih tidak percaya seperti itu, akibatnya dia agak ragu-ragu. Oh, Tuhan bisa sembuhkan saya, tidak. Nah, kalau dia ragu-ragu, firman Tuhan katakan orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang
tidak akan memperoleh apa-apa. Tuhan selalu mengatakan pada orang, jadilah menurut imanmu, ya kan? Jadi Tuhan melihat imannya orang itu. Oh, ini orang ini beriman. Waktu Tuhan Yesus datang ke Nazaret, ada orang-orang Nazaret yang tidak beriman. Jadi mereka tidak percaya. Ini bukan komunitas, tapi ini pribadi. Pribadi pun datang pada Tuhan, dia harus yakin dan percaya Tuhan Yesus itu sudah sembuh. Jadi saya selalu mendorong juga setiap orang yang mau mencari kesembuhan, sebelum saya layani dia, bagusnya, apalagi kalau dia sudah percaya, bagusnya dia percaya juga, dia yakin. Jadi ini doa kita kan bukan doa yang asal bunyi dan semoga lah kiranya Tuhan sembuhkan. Kita yakin dan percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan sudah sembuhkan, kita bawa dengan iman, ya. Di dalam nama Yesus kita beriman, tidak ragu, tidak bimbang. Ya, kalau ada keraguan-raguan, tidak ada iman yang sempurna. Nah, karena tidak ada iman yang sempurna, tidak ada kuasa Tuhan yang akan mengalir, ya. Jadi bagusnya kita tetap percaya. Jadi di dalam bukan berarti kita mau menyalahkan orang kalau tidak sembuh, orang itu yang salah. Tapi periksalah kalau kita ada keraguan-raguan, kalau kita tidak ada kalau ada ketidakpercayaan. Misalnya biasanya kalau kita sudah sakit, kita sering merasa waduh, ini sakit, ini berat. Dan kita mulai berpikir banyak pikiran-pikiran. Ini ada orang kan yang sakit, misalnya sakit kepala. Ini ada orang yang sakit begini. Dia sembuh, yang ini tidak sembuh. Saya masuk di mana ya? Saya sembuh atau tidak? Jadi dia beragu-ragu, seperti berpikir akan dapat lotre. Oh, saya dapat lotre, dia dapat, saya dapat tidak ya? Ada keraguan-raguan apakah Tuhan mau sembuhkan dia atau tidak. Ini sama seperti orang sakit kusta yang meragukan pertamanya, jika Tuhan mau, ya itu tergantung Tuhan mau atau tidak. Tuhan selalu bilang, aku mau. Jadi yakinlah, ini pengajaran ini supaya kita ngerti kalau kita mencari kesembuhan, kita tidak usah ragu. Ya, penyembuhan ilahi selalu ada. Seperti wanita itu yang sakit pendarahan. Dia sudah 12 tahun sakit pendarahan, dan dia udah mendengar tentang Tuhan, dan iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan kemudian dia bilang, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Jadi waktu dia datang, dia sudah punya keyakinan, Tuhan akan sembuhkan saya. Yairus juga waktu mendoakan anaknya membawa pada Yesus, dia bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan, kalau Engkau datang, dia akan hidup. Dan dia bawa dalam kepercayaan. Nah, inilah kita kalau mau datang pada Tuhan, datanglah dengan penuh kepercayaan. Nah, yang kedua, kenapa jadi sebisa mungkin kita yang mencari kesembuhan, jangan ragu, jangan bimbang. Kita datang minimal netral, jangan negatif lah. Jangan negatif thinking. Oh, sembuh atau tidak. Ya, cobalah. Jadi minimal datang dengan penyerahan dan minta sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan negatif, ya, jangan negatif. Karena kalau negatif, mau apapun yang kita lakukan semuanya negatif. Nah, kemudian faktor berikutnya, pengaruhnya bukan pada orang yang didoakan, ya, pengaruhnya kepada orang yang melayani. Orang yang melayani adalah orang yang mendoakan orang. Jadi sekali lagi ada banyak faktor ya, orang yang didoakan dan orang yang mendoakan. Kalau orang yang mendoakan ragu-ragu dan bimbang, ini juga bisa mempengaruhi kesembuhan daripada orang, ya. Jadi masih ingat bapak yang bawa anak yang sakit ayan. Dia bilang, Tuhan, anakku sakit ayan, dan dia sering jatuh dalam api dan air ya. Saya sudah membawa itu kepada murid-murid, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Artinya mereka gagal. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh ayah itu. Dia kan datang dengan iman, dia bawa. Atau minimal dia netral.
Tapi yang negatif ini adalah mereka yang menyembuhkan, murid-muridnya. Akhirnya Yesus mengambil alih. Yesus menegur penyakit itu dengan keras dan penyakit itu pergi. Kemudian Yesus mencelakakan mereka. Yesus bilang begini, ya, hai kamu angkatan yang sesat. Dia bilang sesat, ya. Kenapa dia bilang sesat? Karena dia sedang menuntut mereka supaya mereka percaya. Murid-muridnya percaya dalam waktu mereka menyembuhkan orang. Jadi kalau kita mau melayani orang, kita tidak boleh ada keraguan-raguan. Jadi Yesus bilang pada mereka, ya, Yesus menegur mereka karena mereka kurang percaya. Terus mereka datang, Tuhan, kenapa kami tidak dapat menyembuhkan orang itu, anak itu? Karena kamu kurang percaya. Kata Yesus, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung, tercampaklah ke dalam laut, asal kamu tidak bimbang, maka kamu katakan akan terjadi. Jadi Tuhan menganalogikan ini seperti berkata-kata kepada gunung. Berkata-kata kepada gunung itu merupakan satu perintah untuk memindahkan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Gunung itu kan digambarkan sesuatu yang besar, selalu ada di depan kita. Kalau kita bangun pagi-pagi, misalnya di Manado, bangun pagi-pagi selalu kelihatan gunung Kelabat, ya, gunung Kelabat. Kalau di daerah-daerah belakang, gunung Lokon, itu gunung-gunung yang tinggi. Selalu kelihatan. Dari zaman dulu sebelum nenek moyang kita lahir, itu gunung sudah ada. Ya, tidak ada ceritanya gunung itu pindah tempat. Nah, di mata Tuhan, sebesar seperti itu pun yang mustahil, kalau kita punya iman yang tidak kelihatan, ya, biji sawi itu tidak kelihatan, yang hampir tidak kelihatan, tapi bisa berkata dengan iman, itu akan terjadi. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu yang dilakukan Yesus waktu dia menyembuhkan orang, dia mengusir penyakit, dia mengusir setan, dia mengusir iblis. Dia memakai iman yang model ini. Iman yang seperti ini, iman yang tidak ragu, tidak bimbang, yang berkata dengan penuh keyakinan. Jadi sama seperti itu Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kita melayani orang sakit, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh bimbang. Yang namanya Tuhan itu sudah memberi otoritas pada kita, dan memang kehendak Tuhan supaya orang itu sembuh. Kita harus penuh keyakinan waktu mendoakan, waktu kita mengusir penyakit. Nah, jadi sekali lagi kita selalu mengatakan penyakit itu harus dilakukan dengan lebih kasar, lebih keras, bukan baik-baik, sama seperti setan. Ya, kita benci setan, kita usir setan. Kita benci iblis, kita usir iblis. Jadi kita tidak memohon, meminta, ya. Itu sudah berapa kali saya bilang, bukan memohon lagi, kita memerintah. Jadi kita perintah penyakit itu keluar, seperti Yesus memerintahkan demam, Yesus memerintahkan orang-orang yang sakit tuli sembuh, ya, buta bisa melihat, tuli bisa mendengar. Jadi kenapa orang ada tidak sembuh, bisa juga disebabkan oleh orang yang melayani. Orang yang melayani ini, coba kita lihat di Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Ayat 13. Ya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang 13. Ini perikopnya judulnya The Prayer of Faith atau doa iman. Ya, artinya bicara tentang bagaimana berdoa dengan iman. Firman Tuhan katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, ini bicara tentang
siapa yang menderita ya. Kalau kita menderita jangan khawatir, berdoalah ya. Minta kepada Tuhan untuk memulihkan kita ya. Baik. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, waktu dia bilang, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Ya, kita ambil versi yang lain ya. 13. Kalau di antaramu ada yang sedang susah, hendaklah ia berdoa. Kalau ada yang gembira, hendaklah ia menyanyi. Kalau ada yang sakit, hendaklah ia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat. Dan hendaklah pemimpin itu mendoakan orang yang sakit itu dan mengolesnya dengan minyak atas nama Tuhan. Nah, kan pernah kita bilang dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kita pernah bilang Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang berdoa. Tuhan Yesus selalu menyuruh orang untuk menyembuhkan orang sakit. Coba periksa di Alkitab, apakah ada pernah Tuhan suruh kita berdoa untuk orang sakit. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil dan Kisah Para Rasul tidak ada dikatakan Yesus memberikan perintah. Tapi ada di Yakobus pasal yang kelima ya. Yakobus adalah adik daripada Yesus sendiri. Jadi Yakobus ini dia belajar penyembuhan itu dari siapa? Jelas dari Yesus. Dia tahu bagaimana Yesus melakukannya. Ya jelas dia pasti dia ajar di training oleh pengajaran Yesus yang melakukan penyembuhan dengan otoritas. Tapi kenapa di sini ada kata berdoa? Ya, sebenarnya kata berdoa di sini dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar berdoa. Ya, di sini dikatakan kalau ada yang sakit, hendaklah ia memanggil para pemimpin jemaat dan hendaklah pemimpin itu mendoakan. Mendoakan di sini katanya sebenarnya bukan sekedar pray, ya, pray over, ya. Kalau yang di sini hendaklah ia berdoa itu pray saja. Ya, kalau di sini pray over. Ya, yang dimaksudkan pray over ini adalah orang yang menumpangkan tangan kepada orang. Menumpangkan tangan, ya mungkin dia menumpangkan tangan, kemudian sama seperti Yesus dia memerintahkan supaya penyakit itu pergi. Nah, kemudian di sini juga kita belajar, ada orang mengatakan, oh kalau orang yang sakit cuma penatua yang bisa berdoa. Ya, di sini kan dikatakan, baiklah yang memanggil para penatua jemaat atau para pemimpin jemaat. Oh cuma para pemimpin jemaat yang bisa mendoakan, orang biasa tidak bisa. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Dan firman Tuhan ini dalam konteks ini bicara pemimpin atau penatua ini orang ya yang tahu kebenaran firman, yang tahu bagaimana melayani orang sakit, yang tahu memimpin orang untuk sembuh. Karena orang itu tahu beriman. Ya, karena kuncinya di sini kan adalah iman. Ya, doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi sebenarnya inti di sini adalah iman. Ya. Nah, seperti di sini ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi contohnya Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa, dia tidak ragu, dia tidak bimbang. Ini kan cerita tentang gunung di Bukit Karmel, di gunung, waktu Elia berdoa supaya api turun dari surga membakar mesbah persembahan yang dibuat dari kayu tapi disiram dengan air untuk menantang 400-an orang nabi-nabi Baal. Nah, waktu Elia lakukan ini, dia tidak ragu, dia tidak bimbang bahwa Tuhan itu dapat
dapat menurunkan api dari sorga waktu Tuhan menyuruh dia untuk menantang Nabi Baal. Tidak ada keraguan-raguan. Di doa dikatakan firman Tuhan tadi. Oke, kita kembali lagi, sorry. Dikatakan Tuhan di sini, ya. Ya, doa di sini adalah doa yang dia dipanjatkan dengan iman yang kuat supaya orang itu sembuh. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa dari orang yang melayani itu harus dengan yakin. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi kenapa orang juga tidak sembuh? Karena mereka ya ragu-ragu, tidak yakin. Jadi ada doa seperti ini. Ya, ada doa seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan orang ini. Atau teman saya, atau saudara saya, ibu saya, papa saya, atau siapapun yang kita doakan. Berkatilah Tuhan obat-obatan, berkatilah semuanya. Tapi kalau kehendak Engkau, biarlah jadi kehendak Engkau. Jika kehendakmu jadi orang ini sembuh, orang itu sembuh. Tapi kalau tidak sembuh, itu juga kehendak Engkau. Ya, terjadilah menurut kehendak Engkau. Nah, pertanyaannya, kalau doa seperti itu, ada iman tidak? Doa model begitu. Karena dia mengambil kata jika itu kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang memakai kata itu waktu di Taman Getsemani. Ya, jika itu kehendak Engkau. Nah, saya mau katakan jangan pakai kata-kata itu. Jangan pakai kata-kata jika itu kehendak Engkau. Karena di dalamnya tidak ada iman. Di dalamnya tidak ada keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Di situ ada banyak keraguan-raguan. Karena dia tidak mau salah. Dia sedang berdoa, wah dia tidak mau salah. Memang keluarganya tidak akan marahin dia waktu dia berdoa begitu. Kelihatannya rohani. Tapi itu doa yang ya tidak lahir dari iman. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, doa yang benar besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Doa kita akan jadi sama seperti doa Elia. Doa yang bisa membuat hujan tidak turun. Doa yang bisa membuat hujan turun. Doa yang bisa merubah alam. Doa yang bisa merubah keadaan. Penyakit apapun, kalau dikatakan dengan iman, dengan doa yang tidak ragu, tidak bimbang, itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, jadi poinnya itu dulu ya. Nanti supaya tidak terlalu banyak, nanti kita akan lanjutkan besok-besok. Tapi apa yang kita dapat hari ini ya, ada pengaruh dari orang yang oh ya, saya tambahkan satu lagi. Nanti kita lihat ayatnya, tapi ada satu cerita di mana satu waktu Paulus sedang melayani, sedang mengajar. Waktu dia sedang mengajar, ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit di situ. Kemudian dia tahu orang itu ingin sembuh. Tapi sewaktu dia sedang mengajar, dia melihat orang itu punya iman. Punya iman untuk menyembuhkan. Kemudian dia bantu orang itu. Dia layani orang itu. Dan akhirnya orang itu sembuh. Firman Tuhan ini menunjukkan apa? Paulus punya iman, orang itu punya iman. Iman dua-duanya bertemu menghasilkan kesembuhan. Nah, itu sangat dahsyat.
Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang belum percaya, yang belum percaya kepada Yesus? Dia bisa bisa beriman tidak? Kita harus meminta dia percaya dulu kepada Tuhan, baru kita doakan dia. Nah, kalau dalam kasus seperti ini tidak perlu. Kasus seperti ini bahkan tidak perlu untuk melihat imannya. Kasus seperti ini, orang yang melayani dia doakan saja dengan iman, supaya orang itu bisa lihat kesembuhan terjadi karena kuasa Tuhan dan dia dapat percaya. Ya, itu salah satu contoh. Yohanes dan Petrus sedang berjalan di pintu gerbang bait Allah dan dia melihat seorang yang lumpuh. Kemudian Yohanes dan Petrus mendekati dia dan kemudian berkata, "Lihat padaku." Waktu dia melihat kepada Petrus, dia berharap dia akan dikasih uang. Dia bukan berharap meminta kesembuhan. Dia pikir Petrus akan cari uang. Jadi boleh dikatakan dia tidak punya iman dalam hal ini. Karena dia belum percaya. Dia belum tahu Tuhan Yesus. Kemudian Petrus bilang, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya aku beri. Di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Sekali lagi, Petrus tidak ragu dengan otoritas yang dia sudah miliki, dan Tuhan sudah utus dia untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, dan dia akan pakai itu untuk memperlebarkan kerajaan Allah. Dia katakan kepada orang itu, "Bangkit dan berjalanlah." Dia tidak berdoa. Dia tidak bilang, "Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus lakukan." Dan kemudian pada saat itu orang-orang mulai datang kan, dan kemudian mereka pikir dia itu dewa lah, dia ini orang yang luar biasa. Mereka pikir ini harus disembah. Dan kemudian Petrus bilang, "Jangan berpikir itu karena kesalehan kami atau kemampuan kami, ya, tapi ya iman, karena iman, kepercayaan di dalam nama Yesus. Maka itu yang menyebabkan orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Itu yang membuat kaki orang lumpuh itu bisa kuat lagi. Karena iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Maka terjadilah kesembuhan. Jadi pengaruh lah, ya, baik. Jadi contoh yang baik bagaimana melayani orang yang belum percaya. Kita tidak perlu menuntut iman mereka, tapi kita sampaikan dengan iman dan kepercayaan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya, siapapun mereka, dari dahulu, sekarang, sampai selamanya, bukan tergantung gereja mereka, bukan tergantung pendidikan mereka. Kalau mereka sudah percaya, mereka sudah diberikan satu takaran iman, satu otoritas untuk dapat menyembuhkan orang. Cuma sekarang banyak orang tidak percaya dan tidak memakai itu. Nah, waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita sudah diberikan otoritas, pakai itu dengan iman yang tidak bimbang, iman yang tidak ragu. Amin. Ya, jadi kita akan tutup, ya, kita akan tutup. Dan setiap orang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, ya, dengar pengajaran ini, percayalah, kamu bisa dapat sembuh sendiri dengan beriman, dengan percaya pada Yesus. Karena Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Waktu kita mencari kesembuhan, jangan ragu dan jangan bimbang. Ya, Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kita di kayu salib. 1 Petrus 2:24. Di kayu salib itu tergantung Yesus yang telah dicampuk, telah dilukai, telah banyak sekali luka untuk semua pelanggaran kita, untuk semua luka-luka kita, dan yang paling utama untuk keselamatan kita. Kalau kita percaya kepada Dia, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan untuk semua orang yang mau melayani orang lain, yang orang Kristen melayani saudara-saudara yang lain, waktu melayani orang, layanilah dengan iman yang tidak bimbang, tidak ragu, sama seperti Elia. Jangan pakai kata-kata jika itu kehendak Tuhan, jika itu kemauan Tuhan. Tidak, Tuhan punya kehendak. Tuhan sudah ingin kita baik.
Kita berkata-kata tanpa bimbang, tanpa ragu. Dan waktu kita berkata-kata itu seperti iman yang memindahkan gunung. Gunung apapun, penyakit apapun dapat sembuh. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Di dalam nama Yesus, saat ini setiap sakit penyakit yang ada pada setiap orang yang mendengarkan video di sini, saat ini di dalam nama Yesus, aku ambil alih, aku katakan di dalam nama penyakit yang menyerangnya saat ini keluar, dan katakan dengan iman yang tidak ragu, tidak bimbang, yang memindahkan gunung-gunung apapun, penyakit yang sudah menahun, penyakit yang sudah ada berhari-hari, berbulan-bulan, gejala-gejala yang sudah muncul saat ini di dalam nama Yesus, katakan berhenti dan jangan pernah kembali lagi. Tuhan Yesus sembuhkan sekarang juga, Tuhan Yesus pulihkan sekarang juga. Dan setiap orang yang belum percaya pada Yesus saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa kita. Hidup dan mati kita tergantung daripada perkataan kita. Di Roma 10, 9, 10 mengatakan, jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati percaya dan mulut dibenarkan. Mulut dan perkataan kita bisa menyelamatkan kita. Datanglah kepada Tuhan, percayalah dia sepenuhnya, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah Kau memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, karena sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke.